Cuplikan dasar PowerPoint gitu ya. episode Terus kali ini. kemudian kita diajarkan untuk menghormati, tapi kenapa kita tidak menghormati orang dewasa gitu ya, menghormati, tapi kenapa kita tidak diajarkan untuk menghormati ketubuhan kita sendiri. Kan itu yang paling penting sebetulnya. Sekarang sudah beberapa kali ada kebijakan misalnya PMK nomor 2 gitu ya. Tapi maksudku harapanku adalah ada kebijakan yang benar-benar ramah dan inklusif untuk orang muda. Khususnya untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Gitu sih. Nih, kenapa mukanya hopeless ya? Iya, kenapa ya? Kenapa ngomongin kebijakan mukanya hopeless? Enggak. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi di episode Power Puan bareng aku Dede. Dan kali ini tentu saja aku nggak sendirian, udah ada Kak Inayah di sini. Kak Inayah ini dari Pamflet dan hari ini temanya kita akan membicarakan soal remaja dan juga hak kesehatan seksual dan reproduksi. Oke, sebelum kita ngobrol ke sana, mungkin Kak Inayah mau nyapa-nyapa dulu Sobat Puan di rumah dan boleh memperkenalkan diri Kak Inayah dari mana, aktivitasnya, silakan. Oke, halo teman-teman semua. Aku Inayah dari Pamflet. Senang ketemu dengan Dede dan teman-teman YKP di sini. Sama Sobat Puan di Sama rumah. Sobat Puan di rumah tentunya. Ya, jadi aku dari Pamflet, organisasi orang muda yang isunya di hak asasi manusia gitu ya. Nah, fokus-fokusnya sebenarnya bagaimana orang muda bisa ngeklaim, bisa enjoy, bisa senang sama haknya gitu ya, dan bisa punya agensi sendiri. Sebenarnya itu sih aku kerjanya di bagian situ gitu. Itu kurang lebih. Seru banget ya. Jadi sering ketemunya interaksinya sama orang muda ya. Betul. Jadi awet muda ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kenapa namanya itu orang muda? Oke, pertanyaan menarik karena kayak orang tuh posisi yang sangat strategis gitu ya dibanding misalnya anak. Ketika ngomongin soal anak, maka kalau di Indonesia perlu ada konsen, dimanapun ya sebenarnya perlu ada konsen, perlu ada suara yang memang diwakili gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai apalagi remaja, kalau bahasanya orang muda dia lebih punya positioning aja gitu. Sebenarnya bahasa ini lebih ke bahasa yang digunakan sehari-hari untuk advokasi. Jadi ketika ngomongin orang muda, aku sendiri sebagai orang muda merasanya bahwa oh ya aku bukan remaja atau aku bukan anak-anak, tapi aku memang orang yang punya posisi gitu ya. Oke, jadi itu ya alasannya ya. Padahal sebenarnya kita sering biasa dengarnya itu kayak remaja, anak muda, orang muda, tapi ternyata orang muda tuh kayak lebih memposisikannya kita tuh punya otoritas gitu ya. Betul. Menarik. Nah, apakah HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi ini bagian dari hak orang muda juga? Tentu. HKSR itu tentunya tidak mengenal usia ya. Jadi baik itu anak-anak, orang muda dan orang dewasa pun gitu ya, itu termasuk gitu. Oke. Menarik ya, Sobat Puan. Nah, pengalamannya Kanaya nih, di isu ini, gimana sih orang muda dan hak kesehatan seksualnya dan reproduksinya ya saat ini gitu di Indonesia tuh seperti apa? Situasinya berarti ya. Kalau aku lihat situasinya justru tidak banyak tahu informasinya gitu ya. Artinya balik lagi ketika misalnya orang muda itu usianya katakanlah misalnya 18 sampai 30 tahun atau bahkan mungkin dari usia remaja gitu ya. Akses informasinya tuh dibatasi. Mungkin ya aku mikir apakah karena memang aksesnya tidak ada gitu ya. Nah, aku berangkat di isu HKSR tadinya juga berpikir bahwa aksesnya memang tidak ada gitu ya. Tapi setelah dilihat ternyata sebenarnya yang justru sulit buat orang muda adalah mendapatkan agensi bahwa kita tuh berhak dapat informasi itu. Jadi lebih ke ternyata kita tuh nggak dilihat sebagai agensi yang bisa ngakses hak informasi itu gitu. Iya ya, aku sih ngerasanya gitu. Kayaknya itu juga kita rasain dulu. Ketahuan ya Bu umurnya ya. Kayak maksudnya kita juga dulu waktu masih muda, sekarang masih muda. Tapi
mungkin itu juga yang kita rasain bahwa kayaknya dulu waktu kita masih sekolah gitu kan, kayak SMP, SMA, kita bahkan nggak tahu juga tuh hak-hak kita tuh apa aja Iya, gitu. betul. Iya ya, dan itu ternyata yang kurang ya. Nah, mungkin itu jadi salah satu tantangannya Kak, atau ada nggak sih tantangan tapi sebelum itu tadi aku mau nanya deh, usia-usia itu ada nggak, apa bisa dijelasin nggak kayak remaja, orang muda, itu usianya Sebenarnya rentang usianya ya? iya betul. Sebenarnya secara usia kategori remaja itu kategorinya kan memang 10 sampai 17 tahun. Ada yang memang kategorinya seperti itu. Ada juga yang memang kategorinya usia 18 sampai 30 tahun. Aku jujur lupa dan juga tidak mengeset gitu ya usianya berapa gitu ya. Tapi yang jelas adalah di Indonesia ini ternyata banyak sekali kategorinya, dan yang sangat disayangkan justru kebijakannya juga nggak ada. Kita cuma tahu undang-undang kepemudaan. Gitu. Jadi kayak makanya kenapa jadinya mungkin kita dibilang krisis identitas karena secara definisi banyak sekali gitu. Dan gimana nih kita memakai identitas kita sendiri. Tapi apapun itu menurut aku balik lagi gitu ya, sebisa mungkin sebenarnya usia remaja, usia orang muda itu bisa akses, bisa dapat agensinya di situ sih. Meskipun ya kita tahu kebijakannya memang sangat jadi ternyata itu juga jadi persoalan sekarang ya. Ini kita nggak tahu nih, kalau mungkin aku nanti di definisi tertentu ternyata aku masih masuk gitu ya. Atau di definisi lain nggak masuk. Ini kan udah ada menteri baru nih ya. Aduh betul. Menpora ya, mungkin Menpora yang baru mau punya apa namanya kebijakan atau definisi sendiri gitu ya untuk orang muda, ya kita tunggu aja ya. Iya. Sempat waktu itu pamflet juga apa namanya ngobrol-ngobrol soal undang-undang kepemudaan ya, tapi memang belum. Ya masih jauh gitu ya, masih banyak yang perlu direvisi kali ya. Oke, balik lagi tadi ke tantangan nih. Tantangannya sebenarnya apa sih selain tadi soal ternyata apa namanya informasi soal orang muda itu punya hak juga sulit gitu, bahkan mereka nggak tahu gitu kan. Selain itu ada lagi nggak tantangannya orang muda ini dalam mengakses informasi ya, atau paham deh soal HKSR gitu? Menarik. Sebetulnya setelah aku urutin memang tantangannya tadi tidak diakui agensinya, itu yang pertama paling utama menurut aku, tidak diakui agensinya. Yang lainnya adalah karena memang tidak diakui agensinya, maka kemudian layanannya pun ini yang paling ke highlight banget. Mungkin sekarang kalau informasi valid atau tidak validnya bisa kita lihat dari sosial media atau akses teman-teman ya, banyak NGO yang sudah memberikan informasi gitu. Tapi terkait dengan layanan ini juga sangat-sangat tabu diakses gitu sama orang muda, karena tadi orang muda tidak diakui agensinya gitu. Misalnya kalau kita datang ke layanan, maka apakah sudah menikah, suaminya mana gitu, ketika mau akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Tapi kalau informasi yang misalnya tuh jelas gitu ya, apakah memang sudah ada ya? Misalnya dari sekolah, misalnya kayak sekolah kan institusi resmi ya, yang memang difasilitasi oleh pemerintah, itu apakah udah ada juga nggak sih? Maksudnya kan kita ngomongin soal layanan kan tidak hanya layanan secara fisik kan, tapi juga secara informasi gitu. Menurut Kak Naya, pengalamannya nih gimana sih gitu? Kalau secara informasi tentunya tidak komprehensif. Aku mungkin bisa bilang itu gitu. Tapi ya. ada ya? Tapi mungkin di beberapa teman-teman ya, nanti kita bicara juga soal gimana gerakan orang muda saat ini. Tapi banyak banyak kerja-kerja teman-teman dari YKP, teman-teman dari grassroots lain gitu ya, berusaha untuk masuk ke ranah-ranah institusi misalnya pendidikan, advokasi gitu ya. Itu sangat-sangat sulit. Tapi memang niatnya ada. Gimana ya kalau dalam kategori skor 1 sampai 5 gitu ya. Mungkin sudah tapi belum terpetakan gitu ya, atau kayak mungkin niatnya sudah ada gitu ya. Gitu. Tapi memang sangat sulit sih, aku akuin dari cerita teman-teman, sangat sulit masuk untuk adanya legalitas informasi yang komprehensif soal HKSR. Jadi rating informasi
secara resmi tuh Aduh, berapa ya ratingnya? 1-5 ya. Aku nggak 1-5 tidak nih berani ratingnya. merating tanpa ini aku melihat kondisi Iya, secara iya. umum ya. Kayaknya eh aduh aku nggak bisa ngasih rating lagi. Sorry banget. Tapi aku intinya gini, aku menghargai kerja teman-teman gitu loh. Oke. Aku menghargai apa upaya hal-hal perubahan-perubahan kecil yang terjadi sekecil itu dari teman-teman. Aku pun gitu, aku menghargai kerja-kerja aku gitu. Jadi aku rasa itu yang kita bisa ambil gitu, tapi perlu disadari memang masih sangat jauh dari kata komprehensif gitu. Pun juga sebenarnya kan kalau dari pemerintah itu kita juga agak sulit ya gitu. Bener nggak sih? Ini sekalian ya kan membagikan ke Sobat Puan juga gitu. Kayaknya sebenarnya kita juga agak sulit karena institusi resmi dari pemerintahnya ini mana yang bisa kita dekati tuh mana gitu, atau produknya itu sebenarnya keluarannya tuh dari resminya tuh dari mana gitu. Iya betul termasuk kebijakannya karena biar gimana pun teman-teman nggak bisa maju, mungkin sekolah juga nggak bisa maju karena sekolah juga kan punya institusi lainnya ya, ada dinas pendidikan, ada jadi itu jalur yang sangat sulit untuk kebijakannya gitu. Birokrasinya repot ya. Betul. Oke. Tadi kan Naya tuh sempat ngomongin soal cash pro ini tabu ya. Oke, cash pro itu kan bahasa yang lebih sederhana yang sering Sobat Puan dengar ya ketimbang HKSR. Kayak singkatan banyak banget, cukup di instansi pemerintah aja singkatan. Oke, cash pro itu kan tabu gitu kan. Nah, aku tuh penasaran sebenarnya gitu, kayak sebenarnya kan cash pro untuk orang muda dan remaja itu kan semuanya tuh fase yang dilewati oleh orang dewasa, oleh orang tua gitu kan. Kayaknya itu tuh kayak fase semua orang gitu. Nah, kenapa itu sangat-sangat sulit untuk dibicarakan? Maksudnya tidak hanya di institusi formal ya seperti sekolah, tapi maksudnya di lingkungan rumah, keluarga gitu yang kecil. Kenapa orang tua juga sangat tabu gitu loh untuk membicarakan, padahal kan sebenarnya itu kan ilmu ya, kayak mereka mengestafetkan gitu pengetahuan ke anaknya. Dulu bapak begini, ibu begini, kamu akan melewati ini gitu. Kenapa itu sangat sulit ya dibicarakan? Iya betul, itu jadi satu ketabuan sendiri gitu ya. Aku jadi inget gimana sebenarnya di lingkunganku ya ngomongin soal ketabuan ya. Jadi karena mungkin ada beberapa isu yang sebenarnya background misalnya keagamaan yang memang institusinya jadi membuat tabu. Ketika sudah menikah baru informasi HKSR itu dibuka, akses layanan bisa diakses gitu ya. Tapi itu pun masih dalam kondisi yang tadi ya, ada mitos faktanya dan lain sebagainya gitu. Ya aku rasa karena memang ada ada background, latar belakang, interseksionalitas yang mungkin orang dewasa gagal paham untuk mengaitkan itu gitu. Kayak kita semua diajarin juga untuk menjaga kebersihan secara umum gitu, tapi kenapa kebersihan reproduksi tidak diajarkan? Iya, benar. Kayak itu hal yang sangat dasar gitu ya. Terus kemudian kita diajarkan untuk menghormati, tapi kenapa kita tidak menghormati orang dewasa gitu ya, menghormati, tapi kenapa kita tidak diajarkan untuk menghormati ketubuhan kita sendiri. Kan itu yang paling penting sebetulnya. Iya, sepakat. Iya, maksudnya sebenarnya itu kan semuanya tuh penting dan saling berkaitan gitu kan. Tapi ternyata ada hal yang yang bolong-bolong gitu loh, banyak loophole-nya di situ. Kayak kenapa sebenarnya itu penting, sebenarnya itu berkaitan, tapi kenapa itu nggak inline gitu ya? Nggak inline gitu. Karena kayaknya kita tuh agak agak gemes gitu. Itu tuh penting banget. Patriarki. Itu tuh penting banget padahal kan kayak semua orang melalui itu gitu. Oke. Kalau dari Kanaya sendiri ada nggak pengalaman orang muda itu sulit ya, karena tadi ya mungkin tabu itu jadi salah satu kendala juga kan gitu. Nah, ada nggak mungkin ceritanya Kanaya nih sama teman-teman orang muda gitu kan, ada nggak pengalamannya kesulitannya orang muda mengakses layanan tuh sebenarnya apa aja gitu? Oke, menarik. Jadi ada
pengalaman. Oke. Tiba-tiba udah langsung 3. Banyak ya, ini kayak kuliah, siap-siap guys. Dengerin baik-baik. Aduh. Je. Yang pertama, waktu itu pamflet sempat bikin riset, mau tahu tapi tabu. Nah itu satu kata kunci yang menurut aku mewakili pengalaman orang muda di Indonesia ya. Di situ ada cerita bahwa ketika orang muda ini belum menikah dan mau mengakses layanan, maka yang ditanya pertama kali adalah sudah menikah atau belum. Nah ketika belum menikah, akses layanan waktu itu cek kesehatan reproduksinya gitu ya. Dan yang sangat disayangkan adalah dia tidak bisa mengakses hanya karena statusnya belum menikah gitu. Wow. Nah itu juga dialami sama temanku. Oke. Jadi itu cerita itu lumayan banyak aku dengar, nggak banyak sih ya, 2-3, tapi menurut aku itu sudah mewakili pengalaman perempuan tentunya ya gitu. Kemudian satu lagi yang juga aku alami waktu itu adalah bagaimana sebenarnya posisi orang muda ketika sudah menikah itu tidak dianggap sebagai orang muda. Oh. Jadi oke. jadi kalau dilihat dari hak kesehatan seksual reproduksi itu kan ada 15 kalau tidak salah ya. Nah di situ tuh di situ tuh apa namanya, memilih untuk menikah dan tidak menikah dan lain sebagainya gitu. Tapi maksud aku adalah tidak banyak yang menyadari juga bahwa sebenarnya apapun statusnya, bagaimanapun kondisinya, sebenarnya orang muda tadi punya agensi tadi gitu. Itu sih yang aku dapatkan gitu. Ternyata nggak banyak ya. tapi kurang lebih yang paling menyebalkan itu. Oh sama satu lagi, ini juga pernah waktu itu teman-teman pamflet sama teman-teman remaja gitu ya di Jakarta Utara. Nah pada saat itu banyak cerita akses layanan sangat sulit gitu. Jadi ketika masuk ditanya orang tuanya mana, kemudian mau ngapain ke sini gitu. Jadi itu sih yang lumayan sulit dijangkau. Dan nggak semua orang juga tahu bahwa ada layanan misalnya kalau di puskesmas peduli kesehatan PKPR, peduli kesehatan poli peduli kesehatan remaja ya, seperti itulah gitu. Jadi itu sih gitu. Balik lagi ke identitas ternyata ya gitu. Jadi kayak kok jadi orang muda serba salah ya gitu kan. Akses nggak dapet, dibilangnya masih anak-anak dan harus didampingi, tapi juga apa namanya, akses tertentu harus sudah menikah, giliran udah menikah nggak dianggap orang muda. Maunya apa gitu. Ini emang bener nih, ini kayaknya emang PR-nya Menpora baru. MCC. Sebenarnya PR bersama sih ya. Semua ini adalah tanggung jawab pemerintah kan. Ayo pemerintah gitu. Lagi-lagi. Nah, tadi juga Kanaya ngomongin soal contoh kasusnya nih, pengalaman Kanaya itu kan di Jakarta Utara, yang mana itu Jakarta kita tahu sendiri lah ya, ini kan ibu kota besar gitu kan, yang mana-mana semua percontohan pasti adanya di Jakarta dulu gitu kan. Itu gimana di luar Jakarta? Kanaya udah senyum-senyum mengerikan nih. Kayaknya udah ada yang mau di-share nih kan. Oke. Mungkin silakan gitu kodenya ya. Aduh, ya jadi sebetulnya apa riset yang mau tahu tapi tabu itu kita berusaha berangkat juga dari teman-teman yang memang ada beberapa kategori orang yang sangat tidak terinformasi atau misalnya terinformasi tapi masih tabu atau bahkan yang sudah ada di gerakan gitu. Nah dari kategori itu ternyata juga aku pikir hasil risetnya akan menunjukkan bahwa orang muda sudah terinformasi, sudah punya akses informasinya. Ternyata memang justru bahkan di daerah terpencil pun gitu ya, itu aksesnya sendiri tuh masih belum bisa didapatkan sama sekali gitu. Misalnya internet terbatas gitu. Jadi apa ya, ternyata itu masih ada. Ternyata itu tahun 2021 sih, 2020 kalau aku tidak ingat ya. Tapi maksud aku ternyata di kita tuh masih ada. Jadi apa tantangannya, kemerataan informasinya tuh sulit sekali gitu. Bener sih, nggak kebayang gitu kan. Maksudnya kayak ya di Jakarta aja kita masih sulit sekali dengan banyak sekali syarat dan yang lain-lain, gimana di luar gitu. Bahkan mereka pun pasti sangat sulit ya mengakses. Oke. Nah mungkin itu kita lihat sebagai apa namanya ya, situasi dan
ya kita harus akui situasinya demikian gitu loh. Tapi nih kita mau mengkritisi sendiri nih Aduh, karena sorry. Sampai manggutnya sampai kena mic. mau mengkritisi kita sendiri nih, organisasi yang mungkin ya contohnya Pamflet, YKP dan teman-teman yang lain gitu yang sudah bekerja di isu Kespro ini untuk remaja, untuk orang dewasa dan yang lain. Sebenarnya menurut Kanaya nih, ada nggak sih refleksi kayak kita nih sebenarnya kelemahannya atau kekurangannya, mungkin kita bisa bilang kelemahan ya, weakness-nya ya, itu apa ya dalam advokasi ini? Kalau menurut dari kacamatanya Kanaya nih. Pertama aku sangat menghargai kerja dan usaha teman-teman, apapun itu, bagaimanapun jalurnya, mau jalur langit, jalur aku sangat-sangat menghargai kerja teman-teman. Semua di sini, kita semua ada di satu gerakan yang sama. Tapi mungkin sepertinya sekarang juga trennya soal gerakan adalah gerakan yang justru dia menyebar. Jadi yang apa ya bahasanya, rimpang gitu ya. Jadi itu cara gerakan sekarang yang perlu diakui kekuatannya justru gitu. Yang kita juga sudah perlahan meninggalkan penokohan sama leading gerakan. Biasanya mungkin gerakan-gerakan yang kita tahu pasti dimotori oleh satu orang yang sangat kita kenal gitu misalnya. Nah itu itu sudah mulai ditinggalkan dengan cara-cara versi-versi terbaru gitu. Jadi siapapun bisa maju dan lain sebagainya. Itu sama yang aku pahami juga, ada beberapa fase yang kayaknya kita perlu refleksi lebih jauh soal step up, step back gitu. Mana gerakan-gerakan yang organisasinya bisa mundur untuk peran yang lain, mana yang bisa maju gitu. Nah, aku sendiri baru tahu ternyata kalau dalam situasi gerakan tuh punya 4 peran gitu, dari ada namanya Bill Moyer gitu ya. Ada yang perannya sebagai citizen. Ada yang perannya sebagai rebel. Ada yang perannya juga sebagai advokat. Ada yang perannya juga sebagai organizer gitu. Nah, aku rasa kita juga bisa perlu mengenali peran kita sebenarnya apa. Misalnya kayak YKP, teman-teman YKP fokusnya di advokasi gitu. Jadi memang ada kerangka-kerangka yang dijalaninya seperti itu gitu. Untuk teman-teman lain silahkan ambil porsinya dan nggak apa-apa. Maksudnya kita menyebar aja, nggak ada rumus khusus dalam tanda kutip gitu ya. Aku sih ngelihatnya itu ya. Jadi kita bisa tahu peran kita dulu, yang pertama apa, terus yang kedua kita pahami bahwa gerakan tuh perlu interseksional dan bukan eksklusif, apalagi penokohan gitu. Itu sih. Wow, insightful. Emang keren banget nih karena ini nggak salah kan, Power Puan nih ngundang bintang tamu sekeren ini, Terima kasih loh karena sudah mau sharing. Ini tapi belum selesai ya. Aku cuma mau bilang terima kasih aja. Aku udah mau siap-siap ambil tadi. Karena itu penting banget ya tadi ya soal peran, bahkan ini kayak pengalaman kita juga di dalam organisasi kan, kita sering sekali menyalahkan satu organisasi dan organisasi lain, kayak ribut di dalam gerakan, ribut di dalam organisasi aja. Tapi penting ya tadi ada peran citizen itu juga untuk bisa mengukur kira-kira orang yang di luar gerakan akan seperti apa ya. Betul. Wah. Oke, abis ini mungkin kita bisa rapat ya. Langsung nentuin peran kita ya. Nih, YKP perannya apa nih, Oke, balik lagi ke obrolan Kespro orang muda nih. Kalau situasinya demikian gitu, sebenarnya peran orang muda nih untuk menghapus stigma, menghapus ketabuan, kemudian menurut Kanaya tuh sebenarnya peran orang muda ini harusnya seperti apa dalam Kespro ini gitu? Ya, aku balik lagi berangkat dari hasil ngobrol sama teman-teman orang muda, berangkat dari kebutuhannya gitu ya. Ternyata salah satu yang penting selain memang diberikan informasi, kemudian diberikan edukasi bahwa ini tuh bukan sesuatu yang stigma dan tabu. Selain itu adalah afirmasi diri, menghargai pengalaman masing-masing sejauh mana gitu. Jadi aku rasa berangkat dari kebutuhan itu, peran apa yang bisa kita lakukan adalah
yaitu tadi ketika kebutuhannya adalah berusaha mengafirmasi pengalaman, maka yang perlu kita lakukan adalah kita juga mengafirmasi pengalaman tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat dari gerakan yang inklusif gitu ya, kita bisa untuk melihat bahwa kita nggak apa-apa untuk nggak jadi tahu. Kayak disclaimer, aku ngomong karena aku sama teman-teman yang lain gitu. Ada beberapa hal yang kalau nggak tahu, nggak paham tuh nggak apa-apa. Semua orang sepatunya berangkatnya beda-beda. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saling mendukung orang muda. Ketika orang muda mau mulai beraktivisme atau mungkin mau mengakses layanan gitu ya, maka di support gitu jalurnya. Dan aku rasa yaitu pengalaman pertamanya dia gitu, walaupun misalnya teman-temannya, lingkungannya ataupun kita sendiri yang nantinya akan bertemu dengan dia, kita sudah tahu informasinya gitu. Jadi maksud aku gimana ya? Jadi kayak hargai, afirmasi pengalamannya gitu loh, bahwa kita semua memang sepatunya berangkatnya beda-beda gitu, konteks budayanya beda-beda gitu. Jadi nggak mengecilkan semangatnya juga Iya, itu tujuannya, itu sih, nggak mengecilkan semangatnya. Jadi ketika ada yang mau mulai akses, kayaknya benar-benar harus dihargai. Iya, apapun ya gitu. Penting ya untuk saling menghormati dan mendukung ya. Jadi sesama orang muda. Kayaknya itu masuk juga ke dalam membangun solidaritas kali ya. Iya. Oh iya itu ya. Terima kasih loh. Benar-benar. Membangun solidaritas orang muda itu kan sebenarnya kan mereka tuh punya kesamaan yang sama ya, fasenya sama, lagi curiosity gitu. Curious, lagi penasaran, lagi pengen terus nyari informasi sebanyak-banyaknya, nggak cuma soal Cashpro, mungkin hal lainnya juga, apapun itu gitu kan. Dan penting untuk selalu support ya. Iya, setuju. Ada lagi nggak yang mungkin gimana caranya ya untuk membangun solidaritas antar orang muda itu selain saling support tadi, ada lagi nggak? Ada satu lagi yang juga kayaknya setelah kita refleksikan ini bisa dipakai gitu. Yang pertama adalah kita nih perlu mengakui bahwa kita lagi hidup di tengah reruntuhan semuanya ya, ekonomi, politik, sosial gitu ya. Tapi memang yang perlu dijaga justru bagaimana kita bertahan di tengah reruntuhan itu gitu. Collective care sekarang sudah mulai banyak dibangun, saling jaga. Tadi selain memang bentuk solidaritasnya itu adalah dukungan, tapi juga penting untuk melakukan hal-hal kecil yang berkaitan dengan collective care orang muda gitu. Ini yang kayaknya bisa dirawat untuk menjaga kekuatan orang muda itu sendiri sekarang di tengah kondisi reruntuhan ini. Mungkin itu. Oke. Wah, sumpah ini menarik banget ya. Semua yang diomongin Kak Inaya ini tuh berdasarkan pengalaman dan juga kerja-kerja Kak Inaya di pamflet tadi ya gitu. Jadi kayak ini tuh berdasarkan pengalaman orang muda di Indonesia secara nyata. Bahkan ada tadi ada penelitiannya gitu ya, ada datanya juga ya. Semoga. Keren banget ya. Nah, Sobat Puan, menurut Sobat Puan nih gimana nih kalau misalnya Sobat Puan ada ide topik selanjutnya yang perlu dibahas? Mungkin kayaknya ini nggak cukup nih. Kayaknya aku mau lagi dong undang Kak Inaya untuk ngobrolin yang lain. Boleh banget. Teman-teman, Sobat Puan boleh komen di bawah topik apa yang perlu dibahas, dan mungkin narasumbernya mau Kak Inaya lagi juga boleh, silahkan aja. Yang lain berbagi peran kita ya, berbagi peran. Silahkan aja ditulis. Kalau misalnya malu-malu di komen boleh nge-DM aja. Nanti akan kita lihat ide-idenya, topik-topiknya, masukan dari Sobat Puan. Sebelum kita akhiri, aku mau tanya satu lagi, harapannya Kak Inaya untuk orang muda. Nih, apa sih sebenarnya harapan terbesar Kak Inaya untuk orang muda terkait Cashpro kah atau terkait yang lain? Boleh, silahkan Kak Inaya. Oke, harapan aku untuk orang muda, termasuk aku yang memang dari awal kenal sama isu Cashpro, berusaha untuk catch up di situ, mengeluarkan stigma-stigma yang ada di dalam diriku. Pesanku adalah
pesan kan betul ya? Iya. Aku udah mulai ini nih. Pesan dan harapan. Pesan dan harapan. Harapanku sebetulnya orang muda bisa beneran akses layanan ketika itu dibutuhkan. Aku sangat-sangat ingin orang muda tuh bisa beneran akses tanpa adanya stigma, tanpa adanya diskriminasi. Itu yang kayaknya paling aku pengenin gitu ya, harapanku gitu. Dan harapanku lagi tentunya satu, meskipun ini ya nggak apa-apa namanya harapan ya, kebijakan sih Kak, kayak kebijakan ini tuh sekarang sudah beberapa kali ada kebijakan misalnya PMK nomor 2 gitu ya. Tapi maksudku harapanku adalah ada kebijakan yang benar-benar ramah dan inklusif untuk orang muda. Khususnya untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Gitu sih. Nih, kenapa mukanya hopeless ya? Iya, kenapa ya? Kenapa ngomongin kebijakan mukanya hopeless? Enggak, semangat. Kan kalau harapan tuh dibangunnya harus dengan semangat ya. Tapi kayak mukanya apa? Oh ya, tadi ya Kak Inaya udah menyebutkan kalau kita memang saat ini situasinya sedang tidak baik-baik saja, harus diakui itu ya. Tapi penting untuk Sobat Puan selalu dukung teman-teman yang lain, Sobat Puan lainnya untuk selalu support, tadi saling jaga dan juga cari informasi yang valid ya, jangan mudah terprovokasi. Setuju. Ya, itu. Mungkin itu. Terima kasih banyak Kak Inaya, terima kasih banyak untuk hari ini. Ini sesinya kurang panjang, harusnya kita bisa sampai besok. Seru banget karena banyak banget cerita pengalaman Kak Inaya yang menarik dan juga bisa membangun Sobat Puan di rumah tuh untuk lebih melek soal wah ternyata Kespro remaja tuh begini gitu ya. Oke, itu saja Sobat Puan, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow akun semua YKP untuk informasi terbaru dan juga kegiatan-kegiatan YKP yang lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.